Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Hizmi Nisaya Zahra dari SMA Negeri 1 Temanggung. Saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Saya sebagai tim oposisi menyatakan tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini yang berjudul Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Saya sebagai pembicara pertama akan menyampaikan tentang definisi, argumen pertama, dan juga elaborasi mengenai argumen tersebut. Sebelum saya lebih lanjut membahas tentang mosi di atas, izinkan saya untuk menyampaikan definisi dari mosi di atas. Dewan juri yang saya hormati, orang tua memiliki arti pengasuh dari seorang anak. Sementara tes kelayakan adalah sekumpulan pertanyaan yang harus dijawab atau sekumpulan tugas yang harus dikerjakan oleh seseorang untuk dapat mengetahui atau mengungkapkan seberapa besar penguasaannya terhadap suatu hal. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syarat adalah janji sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi. Jika saya interpretasikan, maka mosi tersebut memiliki arti orang tua memiliki syarat agar mengikuti tes kelayakan untuk memiliki seorang anak. Dewan juri yang saya hormati, saya tidak setuju dengan mosi di atas. Setiap orang tua memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda. Kondisi psikologis adalah suatu keadaan yang ada di dalam seorang individu yang dapat mempengaruhi sikap dan juga perilaku individu tersebut. Selain kondisi psikologis orang tua yang berbeda-beda, orang tua juga memiliki pola asuh yang berbeda-beda. Kondisi psikologis seseorang dapat berubah melalui interferensi terus-menerus dan adanya peristiwa besar dalam hidup. Penerapan tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak yang dilakukan orang tua saya rasa tidak efektif karena kondisi psikologis orang tua pada saat mengikuti tes dan juga di masa depan bisa saja berubah dengan adanya sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dewan juri yang terhormat, sebagai contoh, di masa depan, jika kondisi keuangan orang tua dari seorang anak memburuk, maka tentunya perlakuan orang tua kepada anaknya juga akan berbeda atau berubah. Belum lagi, ada kasus orang tua mengalami stres atau depresi mengurus anak. Maka, hasil tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak yang dilakukan orang tua tidak akan berguna dan malah hanya akan menghabiskan anggaran pemerintah untuk pelaksanaannya. Dewan juri yang terhormat, dampak dengan adanya tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak yang dilakukan orang tua tentu pasti ada kecurangan yang dilakukan. Hal ini tentu menjadi masalah besar dalam pengadaan tes kelayakan tersebut. Jika nantinya tim afirmasi akan menyebutkan bahwa dengan adanya tes kelayakan ini mendorong orang tua untuk belajar pola asuh yang lebih tepat, dari situ saja sudah dapat dilihat bahwa tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak yang dilakukan orang tua tidak efektif. Tes kelayakan dilakukan untuk mengukur seberapa pantas dan siap seseorang untuk memiliki anak. Jika seorang orang tua semata-mata belajar tentang parenting, pola asuh hanya untuk mengikuti tes, apakah itu dapat disebut sebagai orang tua yang layak memiliki anak? Tentu tidak. Dewan juri yang terhormat, apalagi untuk menarik massa dari golongan orang tua untuk mengikuti tes ini membutuhkan usaha yang lebih. Hal ini bisa saja menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah karena pemerintah terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga yang bersifat privasi. Hal ini juga karena membutuhkan usaha yang lebih, maka anggaran yang dikeluarkan pemerintah juga akan membesar. Hal ini membuat Indonesia atau negara kita harus memiliki cadangan anggaran untuk melakukan tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak yang dilakukan orang tua. Dari argumen-argumen yang sudah saya sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak sangat tidak efektif untuk dilakukan orang tua. Untuk itu, saya sebagai tim oposisi sekali lagi menegaskan, saya tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini yang berjudul Dewan ini akan mewajibkan orang tua mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga Dewan juri dapat menerima dan setuju dengan pendapat saya. Atas waktu dan tempatnya saya ucapkan terima kasih.